Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sarinawati. Di sini saya dari kelas JSB. Di sini saya akan memaparkan materi nilai-nilai keimanan pada anak. Yakni nilai-nilai keimanan pada anak itu dari pertama dilahirkan, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan lemah, baik secara fisik maupun kejiwaan. Tetapi dalam diri anak terkandung potensi dasar yang tumbuh dan berkembang menjadi kemampuan yang real. Oleh karena itu, bagi keluarga penting dengan adanya lembaga-lembaga dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat untuk anak, karena dengan kita membimbing anak ke jalan yang baik atau yang benar, di situ kita akan sudah menumbuhkan nilai-nilai keimanan pada anak. Dari kecil hingga dewasa, kita sebagai orang tua harus membimbing anak itu menuju jalan yang baik dan benar. Dan di sini ada hadis yang berbunyi, yang artinya dari Ali radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungan Allah, bersama para nabi dan kekasihnya. Di sini dari hadis riwayat Ad-Dalani. Nah, di sini ada pun nilai-nilai agama yang perlu kita kembangkan kepada anak itu ada 4, yakni nilai akidah, nilai ibadah, nilai akhlakul karimahnya, dengan mengajarkan anak itu membaca Al-Quran. Nah, dari sini dapat kita lihat dari nilai akidah itu, ya, kita ajarkan kepada anak-anak itu awal dari mengenal tentang adanya zat yang maha kuasa yang menciptakan dunia dan seisinya ini. Karena anak-anak sejak dini perlu ditamankan nilai-nilai akidah, meskipun anak usia dini belum mampu diajak berpikir abstrak tentang hakikat Tuhan itu, malaikat, nabi atau rasul, kitab suci, hari kiamat, dan kode dan kodarnya. Tetapi anak usia dini sudah dapat diberikan pendidikan dari awal. Maka dari kecil itu kita harus mengajarkan anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Nah, yaitu yang kedua itu nilai ibadah. Di sini nilai ibadah itu dari kecil kita mengajarkan anak kita sholat, berpuasa, walaupun berpuasanya tidak full sehari. Mungkin bisa jadi puasanya itu setengah atau berapa jam. Kita melatih kejiwaan anak kita supaya ingin berbuat kebaikan terus menerus. Kita mengajarkan sholat kepada anak kita. Ya, sejak dini kita perlu ditanamkan ibadah, ya, seperti sholat, bersuci, doa, cara-cara mengucap salam, dan lain-lain. Kita mengajarkan tata tertib kepada anak-anak tersebut. Yang ketiga itu akhlakul karimah. Sejak dini kepada anak-anak perlu ditanamkan pendidikan akhlak. Nilai-nilai akhlak yang perlu ditanamkan itu kepada anak usia dini di antara lain akhlak terhadap keluarga, orang tua, teman, guru, dan masyarakat secara umum. Nah, dari sini kita dapat mengajarkan anak-anak kita, misalnya kalau bertemu orang tua itu mengucapkan salam atau memberi salam kepada orang tua itu, atau saliman gitu. Atau kalau kita mau lewat di depan orang tua, kita bisa nunduk seperti itu. Dengan mengajarkan anak-anak seperti itu, jangan tidak ada sopan santun kepada orang tua. Yang keempat itu nilai-nilai yang keempat itu membaca Al-Quran. Dari berkaitan dengan belajar Al-Quran, Ibnu Sina telah menasihati agar dalam mendidik anak dimulai dengan mengajarkan akhlakul karimah, merupakan persiapan fisik dan mental untuk belajar. Nah, di sini dari kecil kita harus mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, membaca yang dari muda-muda dulu, misalnya ya huruf hijaiyah. Mulai dari umur dalam kandungan itu kita bisa mendengar
setiap hari dengan membaca Al-Quran seperti itu. Nanti ketika ia sudah lahir, kita memberikan ia gambar-gambar atau film-film yang berhubungan dengan huruf hijaiyah. Lambat laun seorang anak itu bisa mengerti dan bisa memahami itu huruf apa, misalnya huruf alif atau ba atau ta, seperti itu. Nah, di sini adapun metode penanaman nilai-nilai keimanan pada anak itu ada metode keteladanan. Metode keteladanan ini, keteladanan dalam bahasa Arab disebut uswah. Iswah, qudwah, qidwah, yang berarti perilaku baik yang dapat ditiru oleh orang lain. Nah, kita sebagai orang tua, janganlah kita sesekali misalnya memberi contoh yang tidak baik kepada mereka, karena seorang anak itu pasti akan mengikuti atau mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Seperti kita orang tua marah-marah atau membentak kakaknya atau siapa-siapa itu, janganlah di depan anak-anak ini, karena kalau di depan mereka pasti ia akan mencontoh itu, dan pasti jika kita menyuruhnya atau jika kita memberi ia tugas, pasti ia akan, "Ndak, bapak tadi kayak gitu," pasti. Nah, metode yang kedua itu metode pembiasaan. Metode pembiasaan yaitu sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya, kita di sini sebagai orang tua yang mendidiknya sesuai dengan ajaran Islam, yang mendidiknya dengan yang benar-benar, jangan mendidiknya dengan keras-keras seperti, "Nah, sholat, kalau enggak nanti masuk neraka." Jangan mendidik seperti itu, karena seorang anak itu jika dididik seperti itu ia akan takut. Jadi ia sholat dengan rasa ketakutan, bukan ia melakukan sholat itu bukan dari dirinya sendiri, tapi ia takut karena itu. Sebenarnya kita mendidiknya, "Nah, sholat biar nanti bisa masuk surga," seperti itu. Lah, yang ketiga yaitu metode nasihat. Metode nasihat ini, yang dimaksud dengan metode ini adalah keutamaan dalam beragama, sebab nasihat juga merupakan ciri keberuntungan seseorang harus meningkatkan satu sama lain melalui nasihat agar selalu berada di jalan kebenaran. Nah, di sini nasihat ini tidak hanya dilakukan ketika kita bersalah atau munculnya kesalahan, tetapi nasihat di sini kita memberi nasihat itu lebih baik dilakukan ketika perilaku buruk tersebut belum muncul. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.